Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini dipenuhi dengan roh sukacita. Haleluya, karena Roh Kudus sudah mengambil alih tempat yang sangat penting di dalam hidup kita, maka kita akan menikmati kebenarannya pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudari sekalian, dalam kurun waktu 35 menit ke depan saya akan berbicara mengenai transformasi diri menuju keserupaan Kristus. Jadi konteksnya bagaimana kita harus menjadi murid Kristus di era AI atau Artificial Intelligence dan peradaban yang sudah berubah. Saya pernah bertanya kepada AI. Di WA saya itu ada sudah secara otomatis, di situ ada Meta AI. Saudara bisa tanya banyak hal di situ. Saya tanyakan begini, tolong sebutkan saya satu kata atau satu frasa, maksudnya bisa 2-3 kata tetapi mengandung satu arti, itu frasa. Itu merupakan kata kunci untuk apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya tentang AI. Jadi saya tanya, kalau saya bicara AI, tolong kasih satu kata saja atau satu frasa sebagai kata kuncinya. Maka yang muncul di situ dia sebut apa? Masa depan. Saya kemudian bertanya lagi, kira-kira kalau saya minta Anda menjawab satu kata saja, apa yang tersistem di dalam Artificial Intelligence atau AI, maka satu kata dia katakan sistem. Jadi mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita sedang berada satu sistem yang kemudian sistem itu dikendalikan oleh Artificial Intelligence. Kemarin sore saya menonton satu YouTube yang terbaru saat ini di daerah Jawa sana, rame-rame tentang dihantui dengan pocong. Ternyata saudara, setelah diselidiki, maka spirit ketakutan tentang pocong sehingga orang-orang sudah harus aktif di siskamling masing-masing, ternyata hanya anak-anak milenial dan generasi Z yang membuat video pocong dengan menggunakan algoritma AI. Semua jadi gempar. Jadi kalau kita melihat saat ini, bagaimanapun pergerakan manusia di dunia ini, sebenarnya kita sudah berada di satu algoritma AI. Mau kerusuhan, mau apapun juga, saya selalu mengatakan begitu, maka kita tidak bisa minta sama Tuhan, kiranya Tuhan bisa mengubah waktu ini pergi ke masa 30-50 tahun yang lalu. Tidak bisa. Sekarang kita sudah ada di sini. Dan apa yang kita mau buat? Saya mempresentasikan untuk mendahuluinya di sini dalam pendahuluan saya, saudara, bahwa dua ilmuwan ini yang
mengejutkan, ya, sesuatu yang luar biasa, yang sangat mengejutkan. Jadi apa dikatakan di sini? Stephen Hawking mengatakan perkembangan kecerdasan buatan secara penuh dapat menjadi awal berakhirnya umat manusia. Kemudian lain lagi di tahun 1950-an, ya, di akhir hidupnya seorang ilmuwan juga yang bernama Albert Einstein. Dia berkata begini, I know not with what weapons what war third will be fought, but what forth will be fought with sticks and stone. Dia katakan begini, saya tidak tahu persis senjata apa yang digunakan pada Perang Dunia Ketiga. Ya, itu cuma kelakarnya begitu, padahal dia sudah tahu karena dia awal dari rumusnya itu menciptakan bom atom dan kemudian nanti nuklir. Tapi dia katakan begini, pada Perang Dunia Keempat orang akan menggunakan senjata, tongkat dan batu. Nah, ini menarik sekali ini, ya. Kira-kira apa yang terjadi di dunia kita yang sedang kita gumuli saat-saat ini? Memang saudara-saudari sekalian, bahwa kita harus melihat semua perubahan yang terjadi. Itu sebabnya saya ada di sini untuk menjelaskannya. Dan ayat pertama yang kita harus bacakan pada kesempatan ini yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-2. Kita akan membacakannya ini, kita konsen di situ. Roma pasal 12 ayat yang ke-2. Kita akan membacakannya bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. Roma pasal 12 ayat yang ke-2. Kita lihat, ya, lihat di dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jauh sebelumnya, Rasul Paulus sudah mengingatkan kita tentang hal ini. Maka dari itu, saya akan berbicara tentang poin yang sangat penting ketika kita berada di dunia yang saat ini. Kita bisa lihat, ya. Saya akan mengajak kita melihat poin yang pertama tentang transformasi diri. Bagaimana kita mengubah diri kita ini di era atau di zaman yang sudah serba canggih ini, ya, sehingga kita harus bisa melihat pergerakan sistem dunia dan juga pergerakan sistem kuasa Roh Kudus yang begitu mau mengambil alih, ya, dalam yang pertama adalah gerakan sistem dunia dan yang kedua gerakan kuasa Roh Kudus. Dan kita semua ini harus memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi hari ini kita harus dipertajam dengan hal itu. Karena memang dunia selalu membentuk kita untuk menjadi materialisme, kemudian membuat satu manipulasi budaya, kemudian percepatan dan juga ada hiburan-hiburan, kemudian juga, ya, relativisme kebenaran. Saudara, relativisme kebenaran itu pada akhirnya manusia katakan begini,
bahwa kebenaran itu relatif. Dan orang nanti pada satu saat tidak akan menganggap bahwa kitab suci yang dibaca sepanjang masa mulai dari dulu itu bukan sesuatu yang benar dan itu relatif. Tergantung dari situasi apa yang kita katakan. Di dunia kekristenan sekarang juga heboh juga sudah mulai memprioritaskan akal budi dan kemudian ada namanya Kristen progresif. Ya, itu semua adalah merupakan satu proses. Tetapi pesan pada hari ini dikatakan bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Katakan amin. Tapi saya mau jelaskan dulu, ya. Jangan sampai kita telan mentah-mentah ucapan ini, kemudian kita bilang, wah sudah, lebih baik ajak keluarga tinggal di kobong, tinggal di hutan, pokoknya yang paling terpencil di sana. Karena apa? Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Wah, ini sudah salah lagi pemahamannya, ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam naskah aslinya, maka dia diterjemahkan do not conform. Jadi dari naskah aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris disebut do not conform. Janganlah kamu mengikuti sistem itu. Konfirmasi. Jadi hidup kita jangan terkonfirmasi. Jadi dunia jangan mempengaruhi kita. Itu maksudnya, tetapi kasih balik. Kita yang harus mempengaruhi dunia. Katakan amin. Ini yang benar. Sampai saat ini saya tidak mengasingkan diri dengan para sahabat. Tiap hari Sabtu saya ada di lapangan Sangele untuk olahraga, main bola kaki di sana, ya. Dan juga mungkin Bapak Ibu saudara-saudara ada klub sepeda, ada badminton, ada pingpong dan lain sebagainya. Itu adalah area di mana kita beraktivitas sehari-hari. Bukan berarti kita harus meninggalkan semua itu. Tetapi yang benar adalah sistemnya kita tidak konfirmasi. Tapi kita harus membawa dampak di mana kita berada. Amin. Kita berdampak di lapangan sepak bola, kita berdampak di sekolah, kita berdampak di komunitas tenis meja, berdampak di komunitas sepeda dan lain sebagainya. Jangan mereka yang mempengaruhi kita, kita yang mempengaruhi mereka dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ini jelas dulu. Nah, kemudian yang berikut, tetapi berubahlah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut be transformed. Kalau di dalam naskah aslinya, saya lihat di situ metamorphose. Nah, kita sudah kenal ini istilah ini waktu sekolah dulu, ya. Metamorfosa. Jadi apa arti dasar dari metamorphose itu? Artinya adalah ada satu perubahan yang mendasar dari dalam kehidupan kita. Jadi firman itu masuk melalui telinga, kita bisa nonton orang berkhotbah, kemudian melalui multimedia apapun masuk semua di dalam pikiran kita dan masuk di dalam hati kita. Nah, hati kita inilah yang membentuk power dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, dan setelah itu bekerja di dalam seluruh kehidupan kita dan kita berdampak kepada orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga melakukan ini, ya. Saya juga minta Tuhan. Saya tidak mau sekadar berbicara di mimbar ini, tetapi saat bicara di mimbar, jemaat bilang di bawah, lopu yang dia bilang. Untuk apa saya datang berdiri di sini, ya? Artinya apa? Khotbahkan firman yang engkau hidupi, hidupi firman yang engkau khotbahkan. Katakan amin.
Jadi sebelum saya berkhotbah, saya dulu mengubah, mentransformasi diri saya di tempat ini, saudara-saudari sekalian. Itu artinya berubah, ditransformasi. Ada transformasi diri, diubahkan dari dalam menjadi orang-orang yang berbeda, sehingga ketika kita berada di komunitas manapun juga, mereka akan melihat kita, wah, ini orang ini berbeda, luar biasa dia, saya mau contoh kehidupannya. Katakan amin, haleluya. Kemudian yang berikut adalah pembaruan budi. Ini mindset kita ini harus dibarui. Jangan maunya menang sendiri, saudara. Ya, kalau kita bicara mengenai transformasi diri, ini yang harus terjadi. Kita harus melakukan pembaruan budi. Kita harus bisa memetakan segala sesuatunya, sehingga kita bisa ada di komunitas manapun juga. Haleluya. Di komunitas orang tua, oke. Di komunitas kaum yang lain, oke. Dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya, saudara, saya bicara selanjutnya mengenai transformasi murid Kristus dalam lintas generasi menjalani era AI menuju kesempurnaan Kristus. Bagaimana kita mau melakukan transformasi murid Kristus? Kita ini dalam satu komunitas, saudara sekalian. Saya mempresentasikan di sini tentang kita ada di zaman atau di era digital ini, yang semuanya kita tidak boleh kaget lagi, ya. Semuanya sudah tidak melalui kertas lagi. Saya dosen, dan semua materi kuliah yang saya kasih sudah tidak ada lagi fotokopi kasih, sudah dikirim melalui PDF semuanya, ya. Kalau mau ambil literatur, ambil buku elektronik, kalian bisa akses di situ hanya dengan membawa segenggam laptop. Maka gudang-gudang perpustakaan yang berisi kertas-kertas yang begitu banyak dan bertingkat-tingkat hanya ada di dalam satu laptop. Itu pun sudah cukup bagi saya untuk belajar, karena saat ini kita berada di sini. Nah, yang masalahnya, saudara-saudari sekalian, kita ada di zaman, di era yang berubah ini, tapi masih ada generasi yang masih hidup dengan lintas generasi yang terbagi-bagi. Saya mau, nah ini yang pertama, siapa di sini yang umur 60 ke atas? Angkat tangan. 60 ke atas. Masih banyak. Mereka itu disebut dengan generasi pre-boomer dan baby boomer. Apa itu dia? Generasi ini sudah ditempa dengan situasi yang di masa-masa, yaitu 60 ke atas, di masa-masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Keras, saudara. Itu sebabnya mentalnya menjadi keras dan berpendirian yang teguh, biar mau apa. Nah, tapi generasi ini kalau tidak dikontrol, dia akan jadi berbeda dengan generasi masa kini. Ya, dia akan sendiri, lain. Dan itu pergumulan yang besar. Kenapa ini anak-anak ini kita bicara, orang tidak perhatikan, ya? Anak-anak kecil panggil, Sam. Oh, kaget, ya. Itu masa lalu itu, puloru kalau begitu, ya. Katula orang bilang. Tapi hari ini memang zaman sudah berubah. Dan apa yang kita mau kata, inilah tingkat stres yang tertinggi di usia-usia yang 60 ke atas ini.
Nah, kita harus menjembatani orang-orang ini, saudara, supaya jangan mereka tersisih dan tertinggal di zaman yang begitu maju. Apa yang terjadi? Kita mau buat anak-anak muda mengerti ya dengan orang-orang tua kita. Karena bagi saya orang tua itu adalah Tuhan kedua bagi kita. Ya, hormati mereka. Bagaimana caranya walaupun itu sudah tidak sesuai zaman, puji dia orang. Wah, luar biasa ini. Waktu saya jabat tangan di luar sana, mak, luar biasa semangatnya. Kenapa? Karena saya mau supaya mereka itu pada masa akhir-akhir kehidupan mereka harus senang menikmati satu kegembiraan, kesukaan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan abaikan orang-orang tua kita. Harus tetap konsisten. Karena apa? Mereka sudah mewariskan iman kepada kita. Karena mereka, saudara, ada duduk di sini. Ya, orang tua itu adalah pewaris iman yang mewariskan iman, warisan iman kepada kita. Legacy itu tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Nah, beda lagi dengan 50-an, 40-an. Siapa yang 40-an di sini? Sampai 60. Ya. 40-an sampai 60. Nah, kita ini adalah generasi penengah. Saya yang berdiri di sini ya. Generasi penengah. Saya sudah 56. Tapi 4 tahun lagi baru masuk ke generasi baby boomer. Tapi saya tidak mau juga stres dengan itu, karena saya harus mengikuti perkembangan yang terus terjadi. Ini generasi yang menjembatani, dan kebanyakan orang-orang di sini menjadi pemimpin-pemimpin dan harus memiliki hikmat di sini. Ya, ini masa-masa keemasan bagi generasi X di masa ini. Tapi saudara, kalau kita tidak mempelajari ilmu pengetahuan digital, maka kita akan tertinggal. Ditinggalkan, saudara. Ya, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Itu yang terjadi saat ini. Maka dari itu, posisikanlah hidup kita sebagai penengah zaman yang adil dan bijaksana. Katakan amin. Ya, jangan egois ini yang generasi Z ini, karena kita menjadi mediator. Ya, bisa masuk ke generasi baby boomer dan juga bisa masuk ke generasi milenial. Siapa yang milenial sini? Angkat tangan. Milenial. Ya. Nah, milenial ini mereka sudah dilatih dengan digital. Semuanya. Mau pendaftaran dan lain sebagainya, ya. Hari-hari ini saya mengajar metodologi dan saya sudah berpikir bahwa sudah bukan zamannya lagi bikin kuesioner dibagi per lembar ke jemaat. Bukan zamannya lagi itu. Bikin di Google Form, dilemparkan ke WA setiap orang, maka mereka isi di situ. Kan biayanya murah, saudara. Ini zaman digital. Yang terjadi seperti itu di dalam semua hal, di dalam semua aspek, saudara-saudari sekalian. Generasi milenial. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa ya, generasi milenial yang dia punya tipikalnya itu, dia mau mencari yang autentik. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Dia tinggalkan kalau tidak benar. Itu yang autentik. Tetapi juga ini adalah merupakan masa-masa di mana dia bergumul untuk menjadi dewasa di dalam kerohaniannya. Dia berada di persimpangan jalan. Mengikuti full satu sistem ini, atau memang saya harus mengambil posisi kepada mengubah passion saya menjadi murid yang militan, dan saya harus menjadi penengah bagi digital dan era yang lain. Jadi ini menjadi penengah di generasi X dan juga
generasi Z. Nah, generasi Z mana ya? Anak pemuda remaja ya. Kita ada komunitas pria wanita senior. Pria wanita senior ini adalah generasi pre-boomer dan baby boomer. Kemudian ada pria wanita junior. Mereka-mereka ini adalah generasi Z yang menjembatani orang-orang yang lama dengan orang-orang yang baru. Kemudian generasi milenial yang kadangkala di sinilah banyak egoisnya. Ya, saya sebagai pemimpin memahami tentang ini. Oh, milenial. Oh, harus begini, begini. Dia tidak mau tahu ini, ya. Keadaan sebelumnya dan sesudahnya, pokoknya dia mau dia. Nah, ini harus ada kontrol sedikit, ya. Dan kemudian kalau kontrol sedikit, kontrol banyak. Begitu saudara. Supaya komunitas ini bisa jalan. Nah, yang terakhir generasi alfa, itu yang sedang sekolah minggu di atas, itu generasi alfa. Mereka itu menjadi akan generasi yang saya kurang tahu nanti sesudahnya apa, tapi ilmuwan sepakat hanya sampai di generasi alfa dulu. Saya kurang tahu ini mungkin penggenapan firman Tuhan atau apa, saya kurang tahu. Tapi ini saya ambil datanya secara ilmiah saudara. Ya, generasi alfa akan nanti terbiasa dengan semua program-program yang mereka jalankan itu melalui satu program digital yang namanya metaverse. Pernah dengar metaverse? Nah, ini dia. Mereka ada di situ. Dan satu krisis yang mereka alami nanti itu ketergantungan mengenai algoritma pembentukan rohani. Ketergantungan itu, algoritma. Saudara, saya mulai memikirkan bahwa ya, kalau drakor itu untuk generasi Z, sekarang dracin. Sebanyak yang tersenyum ini berarti mak juga masih ada yang begitu, yang dracin ya. Coba lihat di situ, semua tingkah laku dan perilaku dari generasi ini itu dibawa menuju kepada algoritma AI, netizen. Jadi semua situasi itu tergantung dari netizen. Dari apa? Pokoknya untuk mencari validasi diri, harga diri dan lain-lain sebagainya. Di sini kita ada. Dan kita diperintahkan Tuhan untuk menjembatani generasi-generasi yang sementara terkotak-kotak pada hari-hari ini. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki format yang sama, format yang satu. Firman Tuhan tetap sama. Itu dia, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Situasi boleh berbeda, tetapi kita memiliki Kristus yang sama, Tuhan Yesus yang sama. Ikuti dia. Dia memiliki kekuatan yang sama, mujizat yang sama, anugerah yang sama. Kalau engkau melepaskan diri dari kekuatan Yesus Kristus, maka engkau akan tertinggal. Dan kemudian saudara-saudara, dunia akan membawa saudara dengan sistemnya di sana. Maka pada akhirnya engkau berada pada satu titik. Oh, kenapa saya sudah sampai di sini? Sudah terlambat saudara. Di masa antikristus bekerja. Jadi kita harus menentukan, sebelum antikristus datang, gereja sudah sempurna. Apa standar dari gereja sempurna? Standar gereja sempurna adalah keserupaan dengan Kristus. Ya, sebagai jalan
ketekunan dan kemenangan di tengah sistem dunia ini. Kita harus ada di situ. Nah, saya kembali lagi untuk mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Stephen Hawking tadi. Ya, Stephen Hawking, dia sebenarnya kesimpulannya adalah karena manusia itu sudah canggih di dalam membuat sesuatu, tetapi ada yang namanya lost control. Ya, lost control. Nah, lost control inilah yang bisa berbahaya. Ya, dikatakan begini, when human genius lost moral compass, civilization is at risk. Ketika kejeniusan manusia telah lepas kompasnya dari moral, maka orang-orang masyarakat akan menjadi berisiko tinggi. Sekarang ini saudara, tinggal kita melihat pemimpin mana yang lost control. Yang lost control, misalnya program nuklirnya bagaimana, itu tinggal ini saudara, tinggal tekan tombol satu, tek. Wahyu, kitab Wahyu berkata, sepertiga dunia hancur. Jadi kalau 3 tombol dipencet oleh pemimpin-pemimpin negara yang sudah lost control, tidak ada moralnya lagi. Saya sudah ingin pencet tombol pemusnahan sepertiga. Dan kalau tombol pertama itu ditekan, sepertiga dunia lenyap. Tombol kedua ditekan, sepertiga dunia lenyap. Ini saya bahasakan secara sederhana. Tombol ketiga ditekan, sepertiga dunia lenyap. Jadi tinggal berapa persen, saudara? Ya, kalau sepertiga, tinggal 9, tinggal 1 bagian. Nah, 1 bagian inilah yang disebut oleh Albert Einstein. Ya, I know not with what weapons, what war third will be fought, but what war fourth will be fought with sticks and stone. Aku tak tahu senjata apa yang digunakan pada perang dunia ketiga. Karena tombol 1, tombol 2, tombol 3, 90% sudah lenyap. Dan yang tinggal tersisa 10% manusia. Di mana mereka? Yang di hutan-hutan. Jadi waktu mereka berada di sana, perang yang mereka gunakan adalah tongkat dan batu. Selesai. Ini yang kita lihat hari-hari ini, itu diungkapkan oleh Nabi Daniel, diungkapkan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, sehingga kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan di sini. Tetapi jelas firman Tuhan berkata, be transformed, diubahkan. Kita harus berubah. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan mengkonfirmasi dengan sistem dunia ini. Kita ada di dunia. Kita boleh pakai teknologi, kita bisa pakai digital, tapi jangan kita dikontrol oleh teknologi dan digital. Itu maksudnya. Saya menggunakan semua itu. AI saya gunakan, tapi AI yang saya gunakan itu sebagai asisten saya. Saya yang memerintahkan dia untuk memperlancar semua yang saya butuhkan dalam pekerjaan saya. Membuat kurikulum OBE dan lain sebagainya. Saya memerintahkan dan kita diskusi. Dia tidak mengontrol saya. Dan yang paling bahaya saudara, nanti kalau kita mulai menyerahkan diri supaya dikontrol oleh mereka, itu yang bahaya. Ya, ingat baik-baik. Sekarang ini apa yang tidak ada?
Semua dunia sudah terhubung dengan alur komunikasi yang nirkabel, tanpa kabel. Saya bisa membayangkan ke depan, generasi kita, generasi alfa yang metaverse nanti, tidak akan lihat lagi tiang listrik di jalan. Saya pernah tanya AI, kira-kira masa depan, bagian kelistrikan apa? Orang akan menggunakan tenaga matahari. Kenapa? Karena listrik sekarang dari kabel, dari satu. Lihat telepon sekarang, sudah tidak ada kabel telepon di mana-mana. Begitu juga nanti untuk kelistrikan. Tidak ada kabel. Semua tinggal serba canggih, saudara. Ya. Mau masuk mobil, buka pintu mobil, terbuka sendiri. Mau dengar musik di dalam mobil, saya mau lagu ini, nyanyikan. Dia kenal, dia sensor suara kita. Tapi orang lain yang bilang buka pintu mobil, dia tidak buka. Dia kenal, saudara. Ini ilmu pengetahuan yang canggih saat ini. Semua kita gunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Multimedia saya gunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Tapi jangan itu menindas kita untuk kita berada pada sistem itu. Hati-hati, saudara. Karena ketika itu terjadi, maka kita berada dalam kontrol dari antikris yang akan mengambil alih semua sistem ini. Saya mau katakan, teknologi, ilmu pengetahuan, AI tidak salah, itu produk manusia. Tetapi yang salah nantinya kalau ada pemimpin antikristus yang akan mengontrol semuanya ini, sehingga kita tidak tahu mau kemana. Tapi saya mau berkata di sini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Itu firman Tuhan bilang, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana menantikan Tuhan? Bawa diri kita sampai kepada kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau sesama dengan Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus bisa terangkat ke surga. Dia bisa mengalahkan hukum gravitasi bumi seperti yang dirumuskan, dinyatakan teorinya oleh Isaac Newton. Ya, orang percaya yang serupa dengan Kristus terangkat naik ke surga. Ingat, saudara, cuma yang serupa dengan Kristus. Kalau yang tidak serupa dengan Kristus, bagaimana? Antikristus. Ya, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya hanya khusus menjelaskan tentang ayat ini, Roma 12 ayat 2, supaya kita mulai memikirkan saat ini, kita harus memilih apa yang baik.